Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung dengan podcast edisi Ramadan dari SMK 2 LPPM RI Majalaya. Nah, kita sekarang ini ya bisa dikatakan mau diskusi atau mau ngobrol sama salah satu guru dari SMK 2 LPPM RI Majalaya, yaitu Pak Haji Incu, salah satu guru yang membidangi mata pelajaran PAI. Mudah-mudahan obrolan ini bisa disimak dengan baik, kemudian mendapatkan ilmu dari obrolan yang akan saya lakukan dengan Pak Haji Incu, salah satu guru SMK 2 LPPM RI Majalaya. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah ya, kita masih menjalankan ibadah puasa. Sekarang sudah hari hampir mendekati akhir. Mudah-mudahan puasa kita berkualitas. Amin ya Allah. Gini Pak Haji, aduh, saya tuh sering dikatakan memiliki kegelisahan lah, terutama dalam kondisi Ramadan ini. Kemudian banyak sekali di lapangan para siswa bertanya mengenai arti dari puasa ini, karena di halayak ramai kita masih menggunakan bahasa puasa, meskipun secara keagamaan ada kalimat yang berasal dari kalimat bahasa Al-Quran. Mohon Pak Haji memberikan pencerahan lah terhadap kita, memberikan penjelasan mengenai istilah puasa itu sendiri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan insya Allah akan saya jelaskan sejelas-jelasnya sesuai kemampuan saya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru agama di SMK 2 LPPM RI Majalaya ini, melalui pesantren kilat kemarin sudah disampaikan kepada peserta didik betapa pentingnya saum pada bulan Ramadan ini dan diisi dengan berbagai kebaikan-kebaikan dan amal ibadah. Nah, sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan, alaikum kepadamu, asyamu saum atau yang biasa kita kenal puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti telah diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau saya ambil secara garis besar dari apa yang diterangkan tadi Pak Haji di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu ada pertama ada penekanan di situ yang disapa, katakan seperti itu, yang di-hey lah kalau bahasa gaulnya, yang di-hey oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang berarti orang-orang yang beriman ya Pak Haji. Maaf, saya pakai bahasa yang di hey gitu, padahal itu yang disapa atau yang disapa lah, yang disapa dengan penuh hormat terhadap manusia, itu hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan, berarti orang-orang yang beriman yang diwajibkan. Kemudian di situ telah diperintahkan kepadamu untuk telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa seperti sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum. Berarti kalau gitu orang-orang sebelum kita, umat Nabi Muhammad zaman dahulu juga ada perintah puasa yang diwajibkan. Misalkan contoh ketika zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Daud. Gimana tuh Pak Haji? Ada penjelasan. Kalau dilihat dari ayat ini, memang kewajiban saum itu bukan cuma diwajibkan kepada kita satu umat Islam yang hidup pada zaman akhir ini ya, tetapi pada saudara-saudara kita yang hidup sudah cukup lama sebelum kita ya, sesuai dengan umat nabinya masing-masing, yaitu
ya kewajiban saum itu tetap ada ya. Dan memang setiap umat tadi diwajibkan untuk saum, cuma mungkin pasti akan ada perbedaan ya, terutama soal waktunya. Nah, kalau kita 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, jadi di dalam 1 tahun ini. Nah, tetapi memang umat Islam pada saat ini ya mungkin ada yang melaksanakannya dan ada yang tidak. Padahal itu sapaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Nah, supaya melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Di sini ada kata fi'il madi kutiba kan, itu mabni majhul. Nah, berarti itu kalimat langsung. Asalnya kataba kan, ya, telah mewajibkan. Tapi kutiba diwajibkan. Nah, seakan-akan kalau secara pemahaman, secara sepintas, insya Allah itu biasa bisa Allah telah memberatkan, ya, membebani. Nah ini. Padahal kalau kita lihat pada ayat selanjutnya, la'allakum tattaqun, supaya orang-orang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Sementara orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Al-jannatu wa'idat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara dalam ayat lain inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di sini. Maka dengan demikian, dengan diwajibkannya orang-orang beriman untuk saum pada bulan Ramadan ini, itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Sehingga orang beriman itu tadi insya Allah kalau mampu melaksanakan saum tadi dengan baik dan benar, itu akan meningkat derajatnya dari beriman menjadi muttaqin, dan insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Haji bahwa memang manusia atau makhluk-makhluk atau manusia yang diciptakan sebelum kita itu sudah diwajibkan berpuasa. Mungkin salah satu contoh lah puasa Daud mungkin ya, itu ketika zaman kenabian Nabi Daud. Jadi puasanya atau saumnya hari ini saum, besok tidak. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi bahwa puasa itu untuk mencapai, atau bahwa orang yang berpuasa itu merupakan ciri orang yang bertakwa atau untuk mencapai ketakwaan. Berarti kalau gitu ada hubungannya dengan peningkatan akhlak segala macam seperti itu. Tolong dijelaskan mengenai hubungan antara berpuasa, perbaikan akhlak, baik mungkin di situ akhlak terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak yang berhubungan antar manusia. Di sini memang saum itu tidak cuma cukup memilahkan makan dan minum ataupun bersengkrama di siang hari ke malam hari saja. Tetapi saum itu ada tingkatannya kan. Nah, sebab Rasulullah telah menandaskan bahwa tidak sedikit orang yang saum pada bulan Ramadan tapi yang didapat cuma haus dan lapar saja. Berarti harus ada peningkatan di dalam saum tadi. Nah, dari menahan lapar dan dahaga atau haus, maka di sini juga seluruh panca indera kita pun harus saum. Sehingga mungkin mulut jangan berkata bohong kan. Nah, lalu mata jangan dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Nah, sehingga pada bulan Ramadan ini orang-orang beriman dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memperbanyak amaliyah baik. Karena amaliyah baik pada bulan Ramadan ini insya Allah pahalanya 70 kali lebih baik daripada pahala di luar bulan Ramadan. Sebagai contohnya umpamanya sholat sunat pada bulan selain Ramadan, itu 70 rakaat berbanding 1 rakaat sholat fardu. Nah, sementara pada bulan Ramadan 1 rakaat sholat sunat itu sebanding dengan 1 rakaat pada bulan selain Ramadan. Ini menunjukkan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan saum dengan baik yang disertai dengan amaliyah baik yang lainnya, insya Allah akan mendapatkan pahala 70 kali lipat daripada pahala di bukan luar Ramadan. Nah, sebagai contoh secara matematika, ini
di luar bulan Ramadan kalau kita infak saja Rp1.000, nah ini cuma dikalikan 700 kan maksimal, jadi 700.000. Nah itu berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pada bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat 70. Berarti 700.000 kali 70 sama dengan 49 juta kan. Nah sekarang dengan berniaga modal 1.000 itu, apakah mampu dalam waktu yang mungkin relatif lama bisa mencapai 49 juta? Kan susah. Barang apa yang mau dibeli dan mau dijual sehingga akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau berniaga dengan Allah itu 1 juta bisa 1.000 bisa menjadi 49 juta asal ikhlas karena Allah dan uangnya tersebut adalah uang halal. Nah itulah sebagai tanda kasih sayang Allah dengan adanya saum pada bulan Ramadan ini. Oke, baik. Kemudian ini yang tentu saja harus saya minta gitu ke Pak Haji mengenai hal-hal yang dapat, tadi kan disebutkan banyak orang yang berpuasa tapi ternyata puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Nah itu kan kira-kira substansi apa, pesan apa yang bisa diberikan dan larangan apa yang harus kita hindari supaya puasa ini tidak hanya merasakan lapar saja atau dahaga saja, tapi ingin mendapatkan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah 70 kali lipat. 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Katakanlah supaya berkualitas, apa yang kira-kira yang harus dihindari agar puasa tersebut mencapai itu? Ya, jadi memang supaya saum tersebut berkualitas, nah sehingga mendapatkan penghargaan dari Allah, nah dari beriman meningkat menjadi mutakin, ya itu jelas tidak cuma berpuasa saja, tapi harus diisi dengan berbagai amal ibadah. Nah maka insya Allah, umat Islam sesungguhnya umat beriman sudah menyadarinya. Buktinya tidak sedikit ibu-ibu yang tadarusan sesudah beres di rumahnya pukul 10 siang biasanya suka ke masjid bersama-sama dan melaksanakan tadarusan. Karena memang itu besar sekali pahalanya. Ya, sudah dijelaskan di dalam hadis juga kan. Nah, itu orang yang membaca Al-Qur'an 1 huruf saja pada bulan selain Ramadan itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Sementara kalau pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 70 kali. Jadi 700 kebaikan dari 1 huruf. Sementara untuk 1 kali membaca Al-Qur'an saja insya Allah akan banyak huruf yang baca huruf Al-Qur'an yang dibaca oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an yang tadarusan tadi. Insya Allah asal ikhlas karena Allah, baik dan benar bacaannya, nah maka akan mendapatkan pahala kebaikan yang cukup banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ditimbang nanti di atas mizan, insya Allah dalam timbangan kebaikan akan lebih berat daripada dalam timbangan amal keburukan. Dan insya Allah dengan rahmat Allah akan langsung masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Itulah sebagian daripada tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang saum pada bulan Ramadan dan diisi dengan berbagai amal ibadah. Nah, kemudian ada yang mesti saya tanyakan ini, bahwa ada salah satu hadis atau Quran, saya lupa lagi, tapi yang isinya bahwa bagi orang-orang yang ahli saum nanti di akhirat nanti itu disediakan pintu khusus, Pak Haji. Nah, pintu royan ya. Nah, itu pintu royan orang yang saum. Nah, itu khusus bagi yang memang di dalam hadisnya juga kan keutamaan bulan Ramadan itu adalah seluruh pintu neraka tertutup rapat-rapat dan seluruh pintu surga terbuka lebar-lebar, terutama pintu surga yang ada hubungannya dengan saum tadi ya. Dan setan ternyata dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang namanya setan itu kan makhluk halus, tidak mungkin dirantai atau diikat pakai tambang kan. Tapi pasti itu dengan saum kita. Berarti itu adalah keutamaan bulan Ramadan tadi ya. Nah, terutama sekarang itu puluhan terakhir pada bulan Ramadan itu ada malam Qadar kan, Lailatul Qadar.
di mana itu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan yang kurang lebih 83 tahun lebih, itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun lebih. Kalau kita mampu beribadah pada bulan Ramadan ini, itu pada malam harinya, nah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, sekarang kalau kita pikir umat Rasulullah ini di akhir zaman, nah usianya diprediksi cuma 60 sampai 70 tahun. Nah, berarti ini 83 tahun lebih ya beribadah terus menerus. Nah, sekarang saja apabila ada orang yang berusia 80 tahun dikurangi sebelum masa baligh, akhir baligh itu 15 tahun, berarti cuma 65 tahun kan. Nah, 65 tahun itu belum tentu dipergunakan ibadah selama-lamanya kan. Sekalipun ada ibadah ghair mahdoh kan, mungkin saja yang namanya manusia terkena kesalahan dan lain sebagainya sehingga tidak bernilai ibadah aktivitasnya. Nah, tapi dengan berkemampuan saja menemukan Lailatul Qadar, nah satu malam pada bulan Ramadan yang dirahasiakan ini, insya Allah, nah itu kualitasnya sama dengan ibadah lebih daripada 83 tahun kan. Nah, jadi kita jangan berkecil hati menjadi umat terakhir yang usianya pendek-pendek. Nah, jauh berbeda dengan saudara-saudara kita yang sudah terdahulu, nggak ada yang ratusan tahun bahkan lebih dari 1000 tahun kan. Nah, tapi dengan kualitas saum kita pada bulan Ramadan dan berkemampuan beribadah tepat pada Lailatul Qadar tadi, itu tidak kalah oleh saudara-saudara kita yang terdahulu. Apalagi kalau kita menemukan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu, dan kita bisa melaksanakan ibadah untuk setiap Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan. Kalau begitu, saya cuman menyimpulkan apa yang dipaparkan oleh Pak Haji. Seandainya ada orang yang pertama tidak tertarik untuk beribadah di bulan Ramadan, tidak berpuasa, sungguh sangat merugi kalau begitu, Pak Haji. Begini, Rasulullah pernah bersabda kan, irtaqon Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbari darajatan. Nah, Rasulullah pernah naik mimbar. Nah, mimbar pada zaman Rasulullah itu 3 trap kan, lain lagi dengan mimbar sekarang di masjid-masjid berbeda. Nah, itulah. Nah, pada waktu Rasulullah menginjakkan kakinya pada trap pertama, beliau mengucapkan amin. Nah, sanyata. Kemudian beliau menginjakkan kakinya pada trap yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Summa salisata, dan beliau juga menginjakkan kakinya pada trap yang ketiga. Nah, beliau juga mengucapkan amin. Nah, sewaktu selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, beritahu kami kenapa engkau setiap menginjakan trap engkau selalu mengucapkan amin. Ya. Maka Rasulullah menjawab, nah, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril pada waktu itu berdoa kan. Nah, rogi ma antu amriin. Nah, sungguh merugi ya orang-orang. Nah, di sini apabila dikatakan ya dukirta ya indahu, nah palam yusolli alaika. Nah, apabila disebut namamu di sampingnya, ternyata mereka tidak membaca sholawat. Nah, ini, nah itu suatu kerugian bagi orang-orang yang beriman, mengaku beriman, tetapi apabila nama Muhammad sebagai Rasul disebutkan pada waktu itu, tapi tidak mengucapkan sholawat. Nah, sementara pada keseharian kita pun kita disunatkan untuk membaca sholawat, terutama pada malam Jumat dan hari Jumat, sebagai tanda cinta kita umatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian, insya Allah, nah, kita akan mendapatkan keriduan dari Allah ya dengan mengucapkan sholawat tadi, sebab Rasulullah Muhammad itu adalah merupakan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau kita mencintainya, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara sewaktu meninggalkan pada trap yang kedua, nah, Rasulullah juga ya berkata amin ya, amin, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Nah, sebab pada itu malaikat Jibril berdoa. Nah, sungguh celaka dan merugi orang yang pada waktu hidupnya bersama-sama dengan kedua orang tuanya,
tetapi ternyata tidak mendapatkan, tidak bisa masuk surga. Itulah. Kenapa demikian? Ya karena ridho walidain, keridhaan Allah berikan kepada keridhaan kedua orang tua. Wasuhtullah bisuhtil walidain, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ya. Maka selalu saya tandaskan kepada anak didik ini, supaya apalagi pada bulan Ramadan ini, supaya banyak berbuat baik kepada kedua orang tua, supaya orang tua meridhoi kita ya. Ya, pada bulan Ramadan ini insya Allah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, dan insya Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terjadi, mungkin di antara anak didik ada yang berpengalaman atau mengalaminya ya, orang tua mungkin memerintahkannya untuk mengulang kembali pelajaran dari sekolah itu di rumahnya. Nah, karena betapa pentingnya pengulangan tadi, supaya ilmu tadi bisa dimilikinya sebaik mungkin. Sebab mungkin sekalipun di sekolahnya, itu bisa menyimak dengan baik, mempelajarinya dengan baik, tapi kalau di rumah tidak diulang dan diulangnya, pasti akan hilang kembali, tidak akan menjadi miliknya. Maka apalagi pada bulan Ramadan itu harus ditingkatkan itu belajar yang sungguh-sungguh untuk mengulang kembali pelajaran di rumah. Nah itu ditekankan di dalam sanlatnya di sekolah kita ini. Nah supaya betul-betul anak-anak merasakannya. Jangan sampai tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak sedikit anak didik umumnya yang disuruh orang tuanya untuk mempelajari kembali pelajaran di sekolah, lalu dia minta izin masuk kamar. Nah, tapi ternyata yang dilakukannya mungkin saja dia mengulang kembali, patuh kepada orang tuanya sesuai dengan perintah orang tua tadi. Mungkin juga di kamarnya tadi, cuma membuka HP yang tidak perluan. Orang tuanya tidak tahu ya. Tapi Allah Maha tahu. Nah, pasti kata Allah, kalau orang tuanya tahu pasti akan murka. Maka dengan demikian langsung Allah pun murka kepada anak tadi. Nah, itu insya Allah oleh anak didik mudah-mudahan diperhatikan sehingga hal-hal yang tidak baik yang ada hubungannya dengan orang tua tadi bisa dihindari. Nah, sehingga tetap mendapatkan keridhaan dari orang tuanya dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu orang tuanya tahu ataupun tidak tahu. Dan yang ketiga adalah sewaktu Rasulullah menginjakkan kakinya di terap yang ketiga, malaikat Jibril berdoa merugi dan celaka, yaitu orang-orang yang hidup pada bulan Ramadan tetapi ternyata tidak masuk surga. Nah, maka dengan demikian mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saum pada bulan Ramadan ini sebagai tanda kasih sayangnya, betul-betul berkemampuan untuk melaksanakan saum pada bulan Ramadan itu sebaik mungkin. Saum yang tidak cuma saum fisik saja, tapi hatinya pun saum dan banyak berzikirullah pada bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga saum yang di bulan Ramadan ini bisa dibawa dampaknya terhadap bulan-bulannya. Ya. Oke. Baik, kalau gitu saya rasa sangat jelas apa yang dipaparkan guru kita Pak Haji Ucup. Jadi baik untuk siswa juga pemirsa yang mendengar atau menonton di edisi Ramadan podcast edisi Ramadan SMK 2 LPPM ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa mengambil benang merahnya dari apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kemudian itu menjadi umroh atau pelajaran bagi kita agar di bulan-bulan yang akan datang itu kita menjadi manusia lebih baik, bukan hanya di akhir Ramadan. Fitrah itu ternyata harus dibawa ke bulan-bulan yang lain. Kemudian untuk siswa SMK 2 LPPM RI, ketika mendapat pelajaran atau mendapat penerangan acara ini, mudah-mudahan semakin mantap apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu dengan kegiatan sangat. Kita tutup aja dengan doa. Saya harus bilang terima kasih dulu kepada Pak Haji. Terima kasih telah hadir di podcast edisi Ramadan untuk SMK
2 FPM RI Majalaya. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.